Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, gak terasa kita sudah memasuki di minggu kedua di bulan yang ke-6 di tahun 2020. Kita boleh bersyukur karena anugerah dan perkenanan Tuhan. Kita boleh kembali bersama-sama beribadah bersama dengan keluarga. Amin. Mari siapkan hatimu, teduhkan hatimu. Kita mau masuk dalam ruang Maha Kudus Tuhan. Kita mau katakan kerinduan kita di hadapan Tuhan. yang sudah memelihara kita sampai dengan hari ini. Dia Allah yang kudus.
kuduslah Tuhan. Biarlah semesta alam boleh memuji-Mu dan kami datang menyembah-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Thank you Tuhan. Haleluya. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Alam semesta memuji
berkuasa. Mari waktunya engkau duduk tenang di kaki Tuhan. Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Hidupku mengenapi firman-Mu, sampai ada mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, cari bukti kebesaran-Mu. Bergerak di firman-Mu, Kau mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, cari bukti kebesaran-Mu. Mari coba bersama yang satu angkat tangan. Mengenapi firman-Mu, ada mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, cari bukti kebesaran-Mu. Cari bukti kebesaran-Mu. Cari bukti kebesaran-Mu. Bapak silakan kepada hambanya, Bapak Pendeta Bermaksud Pengadilan. Besar Engkau Tuhan yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu karena kasih anugerah-Mu kami ada sebagaimana kami ada pagi hari ini. Semua oleh karena pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau datang kepadamu, memohon campur tangan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam pemberitaan firman dari awal sampai pada akhir. Tuhan pimpin sepenuhnya, Tuhan urapi kami, urapi hamba-Mu menjadi saluran berkat bagi kami semua. Dengan demikian kami percaya bahwa Engkau adalah Allah sumber semua yang kami butuhkan boleh terjadi dalam kehidupan kami. Teristimewa pada pagi hari ini saat firman-Mu ditaburkan. Semua yang boleh terlibat, yang boleh menyaksikan dan mengikuti jalan ibadah ini diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam berkat nama Tuhan Yesus kami sudah siap. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari yang indah ini kita kembali untuk masuk dalam ibadah kita. Dan saya percaya bahwa kalau Tuhan sudah menyertai kita di hari-hari yang lalu, bahwa hari ini dan ke depan Tuhan tetap adalah Allah yang sudah berjanji untuk tetap menyertai dan memberkati kita. Dan untuk itu pagi hari ini saat firman Tuhan akan ditaburkan, saya mengajak Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan supaya kita konsentrasi penuh kepada firman. Jangan pikirkan apa yang ada di sekelilingmu, apa yang ada di belakangmu, tapi pikirkan ke depan bahwa Tuhan ada menyertai engkau untuk menjawab apapun yang menjadi persoalanmu. Dan pagi hari ini saya akan membawa kita firman Tuhan yang kita baca. Dan untuk itu saya mengajak kita untuk kita boleh membuka firman Tuhan yang terambil dari Ulangan 30 dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Berbicara tentang hal yang dinyatakan oleh Tuhan dalam janjinya. Mari saya minta untuk Ibu Pendeta Ida supaya boleh membacakan firman Tuhan ini. Ayat 1. Maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu itu, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa, kemana Tuhan Allahmu menghalau engkau. Dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya, sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau.
Baik, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang dibacakan oleh hambanya. Tentunya kita tahu, bahwa kita sadar untuk hal ini. Dikatakan bahwa Tuhan berjanji untuk memulihkan keadaan kita. Bahkan firman Tuhan mengatakan bahwa Dia akan memberkati dan memenuhi janjinya. Dan untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perhatikan dengan baik. Dari nas yang kita baca ini, perikopnya dikatakan pulih setelah tobat. Dan untuk itu saya perlu sampaikan kepada Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan ini diperhadapkan kepada kita, untuk semua manusia. Diperhadapkan kepada kita dua pilihan dalam kehidupan kita sebagai manusia. Tetapi bagi orang percaya, pilihan yang harusnya kita ambil jelas. Harus jelas, jangan kabur. Bahwa pertobatan adalah pilihan bagi kita. Tetapi manusia diperhadapkan dengan dua pilihan ini. Yang pertama, pilihan untuk kehidupan, atau yang kedua, pilihan untuk kematian. Kalau kita lihat dari perikop ini tentang apa yang kita sudah baca, dikatakan di sini pulih setelah tobat. Dan untuk itu saya mengajak Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan memperhatikan dengan baik firman yang kita baca dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu itu, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa di mana Tuhan Allahmu menghalau engkau. Bahwa Tuhan telah memperhadapkan kepada kita dua hal, yaitu berkat dan kutuk. Dan untuk itu perlu kita perhatikan yang sebagai orang pilihan Tuhan, sebagai orang percaya. Dari perikop ini kita melihat bahwa pulih setelah tobat. Dan ini yang menjadi pilihan kita saat ini, saat kita berdiri di tempat ini, kita berkumpul di tempat ini. Bahwa pilihan kita adalah supaya diberkati oleh Tuhan. Nah, jika kita sungguh-sungguh percaya kepada firman Tuhan dan melakukannya. Dan di sini dikatakan, apabila engkau benar-benar melakukannya, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, maka tentunya pilihan kita adalah pilihan yang tepat, yaitu kehidupan. Kalau pilihan kita untuk hidup, artinya hidup dalam kebenaran firman Tuhan, maka tentunya ada janji berkat yang disampaikan oleh Tuhan yang terambil dari Ulangan 28 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah. Sampai di situ dulu. Bahwa firman Tuhan yang jelas, tanpa saya harus menambahkan, tanpa saya harus menafsirkannya. Bahwa jelas bahwa Tuhan memilih orang yang bertobat untuk diberkati. Oleh sebab itu, pada waktu di mana kita fokus kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan. Kalau kita kembali tadi ke pasal 30 ayat yang pertama di sana, di perikopnya dikatakan pulih setelah tobat, maka tentunya sebagai orang beriman, pilihannya yang tepat adalah sungguh-sungguh bertobat. Tak kala waktu kita bertobat, maka janji Tuhan yang dikatakan dalam Ulangan 28 dari ayat 1 sampai dengan ayat yang 8. Dikatakan di sana bahwa Tuhan memberkati orang-orang yang benar-benar berbalik dari kehidupan yang lama dan menuju kepada kehidupan yang baru yang Tuhan janjikan. Dan dikatakan, yang pertama dikatakan demikian. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari nas firman Tuhan yang ayat yang pertama ini kita lihat bahwa Tuhan peduli kepada orang yang benar-benar mau hidup bertobat, yang benar-benar sungguh-sungguh hati untuk boleh datang dan beribadah kepada Tuhan. Kita tahu umat Israel bagaimana janji Tuhan kepada umat
Israel. Sekalipun umat Israel memang benar-benar kalau kita baca dari dalam sejarah perjalanan umat Israel keluar dari Mesir, benar-benar luar biasa penyertaan Tuhan dan luar biasa berkat Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Tidak menjadi contoh buat kita untuk kita ambil sebenarnya untuk saat ini. Karena yang kita harus ambil adalah janji Tuhan dalam berkatnya. Dan oleh sebab itu, tapi kembali lagi kita melihat bahwa umat Israel itu adalah bagian yang kita harus perhatikan, bahwa mereka bersungut-sungut dalam perjalanan sehingga akhirnya Tuhan murka. Tetapi tak kala waktu mereka berbalik untuk bertobat, hidup dalam kebenaran dan mereka mau benar-benar kembali kepada Tuhan, maka janji berkat itu berlaku atas mereka. Dan oleh sebab itu kita saat ini, bukan pada saat itu, tetapi pada saat ini kita mengerti bahwa saat itu Tuhan berjanji untuk memberkati. Dan janji itu berlaku buat saudara dan saya saat ini. Maka peganglah dengan baik bahwa hidup ini betapa berharganya di mata Tuhan. Dalam Yesaya 43 ayat yang kelima, berharga di mata Tuhan orang-orang yang dikasihi. Umat Israel sampai dengan saat ini diberkati oleh Tuhan. Orang percaya harusnya demikian, bukan berarti orang Israel sana. Tetapi di sini kita adalah orang-orang yang disebut Israel rohani. Dan oleh sebab itu saya teramat percaya bahwa berkat dan berkat Tuhan terjadi juga atas kita. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Bahwa ayat yang kemudian segala berkatnya akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Apakah engkau merasakan bahwa Tuhan gagal dalam janjinya? Saya kira hanya orang yang tidak bertobat yang merasa bahwa dia gagal. Atau mungkin orang yang tidak percaya dan dia merasa bahwa seakan-akan dia tidak diberkati. Tapi saya mau sampaikan kepada kita sebagaimana firman Tuhan pada pagi hari ini, bahwa Tuhan itu adalah Allah yang berjanji dan dia mengenapi janjinya. Demikian pada hari ini kita diberkati. Saya kira salah satu di mana Tuhan menyatakan janji berkatnya, saya saat ini bersama dengan istri duduk berdiri di hadapan Bapak Ibu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Itu adalah berkat yang lebih dari hanya sekedar kita melihat apa yang ada pada kita saat ini. Karena berkat utama bagi orang percaya adalah kehidupan saat ini. Ada amin? Disinilah letaknya kehidupan kita yang luar biasa. Selanjutnya kita perhatikan bahwa ayatnya yang ketiga, di situ sampai dengan ayatnya yang ke-8, di situ berkaitan dengan masalah diberkati, lumbungmu diberkati, adonanmu diberkati, ladamu diberkati, ternakmu, dan semua apa yang menjadi bagian yang disebut dengan kebutuhan kita dicukupkan oleh Tuhan. Tapi hati-hati dengan kehidupan kita sebagai orang percaya, karena ada bagian yang sebenarnya sedang diperhatikan oleh Tuhan. Sebagai manusia masih ada dalam tubuh daging ini, ada satu tawaran yang disebut dengan kalau engkau pilih kematian, maka kutuk adanya. Orang yang melupakan Tuhan itu artinya dia memilih kematian, dan kutuk akan berlaku atas setiap orang yang menjauh daripada Tuhan. Kita perhatikan dia Ulangan 28 ayat yang ke-15 selanjutnya. Tapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Terkutuklah engkau di kota dan terkutuklah engkau di ladang. Terkutuklah bakulmu dan tempat adonanmu. Terkutuklah buah kandunganmu, hasil bumimu, anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Terkutuklah engkau pada waktu masuk dan terkutuklah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan mendatangkan kutuk, huru hara dan pengajaran ke antaramu dalam segala usaha yang kau kerjakan, sampai engkau punah dan binasa dengan segera karena jahat perbuatanmu, sebab engkau telah meninggalkan aku. Amin. Sampai di situ dulu. Kalau kita melihat bahwa apa yang didapatkan oleh orang yang menyangkal Tuhan, tadi diperhadapkan kepada kehidupan kita dua pilihan. Yang pertama, pilihan untuk kehidupan. Kalau engkau pilih untuk kehidupan, artinya hidup kita harus bertobat sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dan kalau kita memilih untuk kehidupan, pertobatan kita itu menentukan. Tapi seberapa banyak orang memilih kehidupan? Memilih kehidupan tidak gampang, karena itu ada penyangkalan. Tapi memilih kematian itu adalah sesuatu kesenangan, tapi kesenangannya sesaat. Banyak orang yang lebih memilih kepada kehidupan sesaat. Kutuk.
Di sini berlaku firman Tuhan. Bagi kita yang percaya, kita bersyukur kepada Tuhan, karena tentunya firman ini harusnya sudah diperdagingkan bagi kita. Sehingga akhirnya segala sesuatu yang menjadi beban bagi kita sebagai orang percaya tidak menjadi beban lagi. Kenapa? Karena Tuhan ada menyertai kita, memampukan kita untuk dapat menghadapi semuanya itu. Di dalam hal inilah letak dari kehidupan kita. Ya, engkau jauh daripada Tuhan atau tidak hidup dalam pertobatan, maka itu yang namanya disebut dengan pilihan kematian. Saya kira sejauh ini firman Tuhan bagi kita yang menentukan adalah saudara dan saya, bukan siapa-siapa. Penentuannya adalah saudara dan saya. Tak kala waktu engkau pilih hidup, hiduplah dalam pertobatan. Tapi jika engkau memilih kehidupan saat ini, lihat baik bahwa konsekuensi hidup tidak dijatuhkan kepada siapapun. Bahkan Tuhan tidak akan dapat mengubahkan semuanya itu kalau engkau tidak memilih. Tapi jika engkau memilih kehidupan dan engkau berbalik dari jalanmu yang salah, dan engkau masuk kepada jalan yang ditentukan oleh Tuhan, pastinya janji berkat Tuhan terpenuhi dalam kehidupan saudara dan saya. Demikian firman Tuhan pagi hari ini. Saudara diberkati dalam firman tadi, amin. Amin. Ya, Bapak Ibu saya dikasih Tuhan, kita semua percaya bahwa firman Tuhan sudah memulihkan kita pada pagi hari ini. Dan tiba saatnya Bapak Ibu Saudara kita boleh memberikan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara bisa lihat ada nomor rekening yang tertera di tempat ini. Kalau engkau rindu untuk memberkati pekerjaan Tuhan, bisa dikirimkan. Dan kalau engkau akan mengembalikan perpuluhan, apa yang menjadi hak Tuhan, atau persembahan apapun yang Tuhan gerakkan, Tuhan Yesus pasti memberkati. Sadar Tuhan, tanpa Tuhan kami tidak ada apa-apanya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini, untuk rangkaian berjalan begitu luar biasa. Semua itu karena pertolongan dan campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah segala pujian, hormat hanya bagi nama-Mu pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, Engkau terus yang mengurapi hamba-Mu Tuhan. Engkau pakai lebih heran lagi Tuhan Yesus. Baik hamba-hamba-Mu yang memainkan alat musik, bahkan juga yang membawakan pujian, bahkan hamba-Mu yang Kau pakai sebagai saluran berkat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur sekali lagi, kami naikkan kepada Tuhan, karena kami punya Tuhan yang luar biasa seperti yang pas. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk semua jemaat Tuhan dimanapun berada Tuhan. Kami percaya Tuhan penyertaan-Mu sempurna atas mereka. Yang sakit Engkau sembuhkan. Amin. Yang mengalami jalan buntu saat ini Tuhan Engkau berikan jalan keluar. Amin. Dan mungkin saat ini Tuhan ada yang sudah mulai lemah imannya.
karena mengalami Tuhan pergumulan yang luar biasa, karena mungkin kena kondisi di COVID-19 ini Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan saat ini kami dikuatkan kembali dengan kebenaran firman-Mu. Ada dua pilihan Tuhan di dalam hidup kami, yaitu berkat dan kutuk. Dan kami akan pilih berkat itu karena kami mau mengikuti akan kehendak Tuhan. Kami mau menerima segala ajaran dan didikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan, bahkan untuk tempat yang boleh kami pakai untuk beribadah pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur Engkau yang memberkati Tuhan, Engkau yang memberkati hamba-Mu yang sudah memberikan tempat ini yang boleh kami pakai Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan kami terus berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Penyertaan-Mu sempurna atas bangsa kami Tuhan. Ada banyak suku-suku bangsa di Indonesia ini, dari Sabang sampai Merauke Tuhan, ada dalam kendalinya Tuhan, ada dalam belas kasihan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah pengampunan-Mu atas bangsa kami, belas kasihan-Mu atas bangsa kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemimpin kami Tuhan, untuk presiden kami, bahkan wakilnya, bahkan semua para jajarannya, para menteri, bahkan keamanan TNI Polri, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Biarlah kedaulatan-Mu ada atas bangsa kami, lawatan-Mu, bahkan hujan pertobatan ada atas bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami percaya Tuhan Engkau mengasihi bangsa kami, Engkau peduli akan bangsa kami Tuhan Yesus. Ini tanda cinta-Mu atas bangsa kami Tuhan. Kami boleh berdiri atas bangsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Kami bersyukur, bahkan kami berdoa Tuhan Yesus dimanapun jemaat ini tinggal Tuhan. Kami percaya Engkau yang menjaga, yang melindungi Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Di antara jemaat Tuhan tidak ada yang kena COVID-19. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Bukanlah karena kuat dan gagah kami Tuhan. Bukan karena penjagaan kami Tuhan, tapi karena malaikat-Mu ada berjaga-jaga atas jemaat ini. Untuk itu Tuhan, perintahkan terus Tuhan Yesus, malaikat-Mu boleh berjaga-jaga atas semua jemaat Tuhan, atas semua jemaat Tuhan, jemaat GGP Philadelphia, bahkan siapapun yang boleh menyaksikan akan video ini Tuhan, kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah doa ucapan syukur kami kepada Tuhan yang hidup pada pagi hari ini. Dan kami akan terus memuji memuliakan Engkau Tuhan selama kami ada di muka bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji termulialah Engkau dari kekal sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, anugerah dan cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai, memimpin, memelihara, bahkan memberkati-Mu. Dan saat Ia datang kembali, Ia datang untuk mengangkat-Mu, menempatkan Engkau di tempat di mana Ia telah sediakan, yaitu di surga. Dan di sana untuk selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin.